Apa dia? Hello Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Black. Film yang dirilis tahun 2005 ini disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali dan dibintangi oleh Amitabh Bachchan dan Rani Mukherjee. Black diadaptasi dari film The Miracle Worker, dan film tersebut diangkat dari kisah nyata seorang wanita bernama Helen Keller yang buta dan bisu, tetapi ia tidak pernah menyerah dalam hidupnya. Helen dididik oleh gurunya yang bernama Anne Sullivan. Seperti apa kisah film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Film ini diawali dengan adegan di mana seorang wanita bernama Michelle McNally menuliskan tentang kisah hidupnya. Michelle adalah anak sulung dari keluarga India yang tinggal di kota London. Ia buta dan bisu sejak lahir. Bagi Michelle, suara adalah keheningan dan cahaya adalah kegelapan. Michelle tidak bisa mendengar dan ia tidak bisa melihat apapun. Yang ada di dalam dunianya hanyalah satu kata, yaitu hitam. Michelle berusia 40 tahun saat ini dan selama itu pula ia hidup dalam kegelapan dan keheningan. Michelle kuliah selama 4 tahun dan berhasil menyandang gelar sarjana. Dan selama 12 tahun terakhir ia selalu berdoa untuk meminta satu hal kepada Tuhan, yaitu Michelle ingin kembali bertemu dengan gurunya. Michelle! Doa Michelle akhirnya terkabul. Suatu hari ia bisa bertemu dengan gurunya yang bernama Debraj. Debraj datang kembali menemui Michelle, namun kali ini ia hilang ingatan karena penyakit Alzheimer yang dideritanya. Michelle kemudian berjanji untuk mengembalikan ingatan gurunya itu. Ia tidak mau menyerah, seperti halnya guru Michelle yang juga tidak pernah mau menyerah saat mendidik dirinya. My beautiful baby. Michelle has gone blind and deaf. Doctor ने कहा Michelle अब देख नहीं सकती. Film beralih ke flashback di masa lalu. Michelle McNally terlahir sebagai gadis buta dan bisu. Karena kekurangannya ini, ia dianggap sebagai aib keluarga. Bahkan ayahnya sendiri ingin membuang Michelle. Tetapi ibu Michelle yang bernama Katie tidak pernah menyerah. Bagaimanapun hinaan orang-orang, Michelle tetaplah anaknya. Ia merawat dan memelihara Michelle hingga Michelle berusia 8 tahun. Ayah Michelle sendiri ingin agar anaknya itu dititipkan di rumah sakit jiwa karena Michelle mengalami keterbelakangan mental dan sangat agresif. Hal itu terjadi karena Michelle tidak bisa menerima keadaan dirinya yang berbeda dari anak-anak yang lain. Nyonya Katie justru ingin agar anaknya itu mengenyam pendidikan. Karena Michelle ditolak di sekolah luar biasa, ibunya berniat untuk mencarikan guru privat yang bisa mendidik Michelle. Ada seorang guru bernama Debraj. Ia siap untuk menjadi guru privat Michelle. Debraj datang ke rumah Michelle. Mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya ketika Michelle berusia 8 tahun. Kata pertama yang ingin Debraj ajarkan kepada Michelle adalah kata teacher. Ia meletakkan tangan Michelle tepat di bibirnya agar bisa merasa gerakan bibir Debraj. Tetapi setelah merasakan jika Debraj adalah orang asing, Michelle tidak menyukai dirinya. Michelle hanya dekat dengan ibu dan adiknya Sarah. Debraj kemudian menemukan kalung seperti lonceng untuk hewan pada leher Michelle. Menurut ayahnya, kalung itu sebagai alat pelacak jika Michelle kabur, maka suara loncengnya membuat ia mudah terdeteksi. Debraj melepaskan benda itu. Ia tidak mau Michelle diperlakukan seperti binatang. Menurutnya, tugas orang tua adalah menjadikan anak mereka seorang manusia, bukan sebaliknya. Thank you, Lord, for kindness and faith. We are thankful. Saat makan, Michelle benar-benar tidak sopan. Sikapnya itu tidak disenangi oleh Debraj.
Debratz menghentikan aksi Michelle dengan cara yang kasar yang membuat ayah Michelle marah. Debratz tidak mau mengalah. Ia mengusir Tuan Paul dari ruangan itu. Debratz ingin dirinya diberikan kesempatan untuk membentuk dan mendidik Michelle tanpa ada campur tangan siapapun. Debratz mengajarkan Michelle cara makan. Ia ingin Michelle makan menggunakan sendok. Michelle memberontak. Ia menampar gurunya dan Debratz menampar balik Michelle. Setelah itu, Michelle justru ingin lari dari ruang makan. Debratz memaksanya kembali. Ia berusaha menyuap Michelle. Michelle kembali memberontak, tetapi Debratz membalas dengan menyiram air ke wajah Michelle. Setelah itu, Debratz pada akhirnya bisa mengajarkan Michelle makan menggunakan sendok. We thank you, Lord, for good health and peace. Mr. Sahai? मैं अपने दोस्त को खत लिख रहा था मिशेल के बारे में। My daughter is my responsibility. Paul tidak menyukai cara Debratz mendidik anaknya. Ia memecat Debratz Sahai. Setelah itu, Paul bergegas untuk berangkat kerja ke luar kota. Setelah Paul pergi, Debratz ternyata tidak mau meninggalkan rumah itu. Ia tetap ngotot ingin mengajar Michelle. लोहे का दरवाजा. Debratz mengetahui jika Michelle buta dan bisu. Tetapi ia menemukan satu hal. Michelle ternyata tidak mengalami gangguan keterbelakangan mental seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Ia semakin optimis untuk membuat Michelle bisa mengenali benda-benda di sekitarnya. Debratz mengaku bahwa ia hanya butuh waktu dan kepercayaan dari orang tua Michelle agar membuktikan bahwa Michelle bisa menangkap semua yang ia ajarkan. Katie membawa anaknya ke ruangan belajar. Ia ingin ada di sisi Michelle ketika anaknya sedang belajar. Karena Katie takut jika Debratz akan menyakiti Michelle. Debratz memintanya keluar. Debratz tidak ingin Katie mengganggu cara dirinya mendidik Michelle. Sekalipun buta dan bisu, Michelle bisa merasakan ibunya. Saat Katie tidak ada di ruangan itu, Michelle bertingkah seperti orang dengan gangguan kejiwaan. Debratz membiarkan Michelle yang bertingkah tidak terkontrol itu. Ia ingin mendidik Michelle menjadi mandiri tanpa ibunya. Pada akhirnya, Michelle merasa lelah dan ia tertidur. Ketika terbangun, Debratz memberikan aroma kue ke wajah Michelle dan berusaha mengajarinya kata itu. Tetapi Michelle justru menggigit Debratz. Saat mati lampu, Michelle segera membawa kue itu pergi dan memakannya. Pelajaran yang diberikan Debratz tidak monoton di dalam ruangan. Ia juga membawa Michelle keluar untuk menyentuh air dan menghirup bau bunga. Tetapi saat belajar outdoor, tangan Michelle justru terluka saat menyentuh kaktus. Debratz mengobati luka itu. Perlahan Michelle mulai menerima kehadiran Debratz. Katie menangis terharu saat melihat anaknya Michelle makan menggunakan sendok. Ia berterima kasih kepada Debratz. Tetapi masalah lain muncul. Suami Katie akan segera pulang. Katie segera membereskan semua perangkat pembelajaran yang digunakan oleh Debratz. Ia meminta Debratz untuk segera pergi dari tempat itu. Debratz tidak mau. Ia yakin bisa mengajar Michelle. Mendadak Tuan Paul pulang dan meminta Debratz untuk keluar dari rumah itu. Selama 20 hari di sana, Debratz merasa gagal mendidik Michelle. Ia bersiap untuk pergi, tetapi mendadak matanya menangkap Michelle yang terlihat brutal dan tidak sopan ketika berada di meja makan. Debratz kesal. Semua yang ia ajarkan seakan sia-sia. Ia memaksa Michelle untuk makan dengan cara yang sudah ia ajarkan. Tetapi Michelle menyiramnya menggunakan air. Debratz marah. Ia membawa Michelle ke air mancur dan membuangnya di sana. Michelle sebenarnya takut dengan air. Tetapi kali ini ia bisa melawan rasa takut itu. Dan mulai menikmati guyuran air di wajahnya. Ia terlihat senang menikmati semua itu. Debratz kemudian mengajarkan kata air kepada Michelle. Dan untuk pertama kalinya, Michelle bisa mengatakan bahwa benda yang ia sentuh adalah air. Setelah itu, ia melanjutkan dengan kata rumput, bunga, dan lain sebagainya. Michelle sudah dewasa, ia sudah mengerti semua makna kata. Ia bahkan menikmati sebuah lagu dengan membaca gerak bibir penyanyinya.
Debratch mengajak Michelle bertemu dengan Tuan Fernandes. Debratch ingin agar Michelle kuliah. Kebetulan Tuan Fernandes adalah seorang rektor di sebuah universitas. Awalnya Fernandes keberatan, tetapi Debratch meyakinkan bahwa ia siap mendampingi Michelle saat kuliah. Untuk masuk ke universitas tersebut ternyata tidak mudah. Michelle harus dites. Agar tesnya objektif, seorang wanita bernama Guru Nair bertindak selaku penerjemah bahasa suara menjadi bahasa isyarat bagi Michelle. Sementara Debratch, ia menunggu di sudut ruangan yang lain. Saat ditanya kenapa ia ingin kuliah, Michelle menjawab bahwa dirinya ingin punya harkat dan martabat serta kemandirian dalam menjalani hidup. Michelle tidak hanya dihujani dengan satu pertanyaan, ia juga dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, tetapi ia bisa menjawab semua pertanyaan itu. Karena jawaban Michelle memuaskan, Michelle akhirnya lolos ujian masuk ke perguruan tinggi. Ia merasa sangat senang, begitu juga dengan Debratch. Tetapi sayang, adiknya Sarah justru terlihat kesal. Sarah merasa iri dengan Michelle karena semua perhatian keluarga itu tertuju kepada Michelle dan seolah-olah Sarah dianggap seakan tidak ada di keluarga itu. Tak lama berselang, Debratch datang. Michelle menanti hadiah dari gurunya karena ia berhasil lolos ke universitas. Tetapi Debratch justru memberikan Michelle sebuah tongkat. Debratch menjelaskan filosofinya. Ia ingin suatu hari nanti Michelle juga bisa menjadi gadis yang mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Michelle akhirnya menerima tongkat itu dan memeluk Debratch. Selama kuliah, Michelle tinggal terpisah dari orang tuanya. Ia hanya ditemani pembantunya yang bernama Gomez dan guru Debratch. Debratch bahkan membiasakan Michelle agar berangkat sendiri ke kampusnya. Saat di kampus, Michelle didampingi oleh Debratch untuk menerjemahkan apa yang disampaikan dosen. Michelle juga membaca dan menulis menggunakan huruf Braille. Michelle kuliah jurusan seni. Sekalipun buta dan bisu, ia tetap aktif dalam perkuliahan. Michelle menyanggah pendapat dosen yang dianggap tidak sesuai dengan pendapat dirinya. Kendala yang dihadapi Michelle adalah ia terlalu lambat dalam menggunakan mesin tik, sehingga banyak tugas yang terbengkalai. Alhasil, tahun pertama dan keduanya, Michelle gagal lulus semua mata kuliah. ठीक है, results निकल आए हैं। Michelle menelpon ibunya dan memberitahu tentang kegagalan itu. Ia merasa sangat sedih dan berniat untuk menyerah. Tetapi ibu Michelle terus menyemangati anaknya. 2 tahun gagal, Rektor Fernandes memanggil Debratch. Ia memberikan Debratch buku yang menggunakan huruf Braille. Mendadak Debratch hilang ingatan. Ia lupa cara keluar dari ruangan itu. Tuan Fernandes kemudian menunjukkan jalan keluar kepada Debratch. Dari sinilah Debratch mulai menderita penyakit Alzheimer. Setelah membaca buku pemberian Fernandes, sebenarnya Michelle bisa menjawab soal ujiannya. Masalahnya adalah Michelle tidak bisa mengetik dengan cepat, sedangkan jawaban ujian itu harus diketik. Hal itu yang membuat ia gagal. Michelle merasa putus asa. Ia tidak mau kuliah lagi. Tetapi Tuan Debratch tidak ingin anak didiknya menyerah. Debratch bahkan menampar Michelle saat ia bersikeras untuk berhenti kuliah. Akibat paksaan itu, Michelle akhirnya bisa mengetik dengan kecepatan tingkat tinggi. Suatu hari saat membeli es krim untuk Michelle, Debratch mulai kembali hilang ingatan. Ia akhirnya meninggalkan Michelle di keramaian malam. Beruntung Tuan Fernandes mengantar Michelle pulang. Setelah menyadari kesalahannya, Debratch meminta maaf dan saat itulah Michelle meminta Debratch untuk berjanji agar jangan pernah melupakan dirinya. आज तक तुमने जो भी किया। Michelle menjenguk ibunya, tetapi adiknya Sarah tidak menyukai kehadiran Michelle. Kebetulan malam itu Sarah akan dilamar oleh kekasihnya yang bernama Mark. Tidak hanya itu, Sarah juga khawatir karena kakaknya Michelle ingin menjadi pengiring pengantin saat Sarah menikah nanti. Sarah keberatan, ia takut kakaknya akan merusak acara pernikahannya dan itu bisa mempermalukan Sarah di hadapan semua orang. Malam harinya, Sarah menceritakan semua kekesalan yang ia pendam selama ini. Ia merasa diacuhkan dari keluarga itu. Semua orang lebih mengutamakan Michelle ketimbang dirinya. Bahkan pernah suatu malam ketika Michelle haus dan meminta segelas air, Sarah dengan sengaja mengacuhkan Michelle. Ia tidak memberikan kakaknya minum. Ucapan Sarah membuat Michelle marah. Beruntung amarah Michelle bisa direda oleh Debratch.
Setelah itu, Debratz membacakan surat yang sebelumnya pernah ditulis oleh Michelle. Surat itu adalah bentuk ucapan terima kasih kepada semua orang yang telah peduli kepada dirinya, termasuk kepada Sarah. Dalam suratnya, Michelle berkata seperti ini, "Sarah selalu berbagi kebahagiaan denganku. Ia menuntunku kemana-mana. Saat ibu tiada, Sarah memberiku makan dan minum. Aku mungkin tidak akan pernah menjadi pengantin, tetapi setidaknya aku masih bisa menjadi pengiring pengantin Sarah." Mendengar surat yang dibacakan oleh Debratz, Sarah merasa terharu. Ia salah menilai kakaknya selama ini. Sarah akhirnya menikah dan Michelle menjadi pengiringnya. Ketika mengetahui bahwa pengantin wanita dan pria akan berciuman bibir, Michelle penasaran seperti apa rasanya ciuman. Setelah itu, Michelle ingin merasakan hal tersebut. Ia kemudian memelas kepada Debratz untuk menciumnya. Kiss me. Debratz menolak ciuman antara guru dan murid karena menurutnya hal itu tidak bermartabat. Tetapi karena merasa kasihan, Debratz akhirnya mencium Michelle. Setelah kejadian itu, Debratz pergi meninggalkan Michelle. Ia menitipkannya sepucuk surat. Debratz berpesan kepada Michelle, sekalipun kegelapan selalu ingin menelan Michelle, tetapi Michelle harus terus berjalan di dalam cahaya. Michelle menangis membaca surat itu. Ia menyesal telah meminta ciuman yang menjatuhkan martabat ia dan gurunya. Setelah ditinggalkan gurunya selama 12 tahun, Michelle akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya di usia 40 tahun. Ia diminta untuk menyampaikan pidato oleh pihak universitas. Michelle dengan penuh semangat berkisah tentang orang-orang yang telah membantu dirinya sehingga ia bisa selesai kuliah. Michelle kemudian berkata seperti ini, "Suatu hari ibu mempertemukan aku dengan seorang guru. Bertahun-tahun guru itu menyeretku dalam kegelapan dan membawaku kepada cahaya. Aku memang tidak bisa melihat dan mendengar, tetapi aku bisa merasakan Tuhan di dalam dirinya. Bagiku semuanya adalah hitam dan kegelapan, tetapi guruku mengajarkan arti baru tentang hitam. Hitam adalah warna prestasi dan pengetahuan." Sayangnya, di saat Michelle merayakan kesuksesannya itu, Debratz justru tidak ada di tempat itu. Michelle kembali bertemu dengan gurunya Debratz. Debratz membawa Michelle keluar dari jendela untuk menyentuh air hujan. Setelah itu, Debratz mengucapkan kata pertamanya, yaitu air. Persis seperti yang pernah ia ajarkan kepada muridnya, Michelle. Film ditutup dengan adegan di mana dalam tulisannya, Michelle memuji bahwa Debratz adalah guru terbaik di dunia ini. Guru yang telah mewujudkan semua yang mustahil menjadi mungkin baginya. Hari itu, guru Debratz mengawali hari pertamanya sekolah di bawah asuhan muridnya Michelle. Michelle akan mengajar Debratz tentang alfabet, tetapi tidak diawali dengan A, B, C, D, E, melainkan dengan alfabet B, L, A, C, K. Dan film pun berakhir.